Bapak izin bertanya, dapatkah Bapak ceritakan bagaimana awal sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah Hurgelis? Ya. SMK Muhammadiyah Hurgelis itu awal mula berdiri pada tahun 2000-an itu bahwasannya di pimpinan cabang Muhammadiyah Hurgelis itu sudah ada beberapa amal usaha Muhammadiyah, termasuk ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Berhubung belum ada sekolah menengah kejuruan, akhirnya pada tahun 2001 didirikanlah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah. Lalu, apa yang melatar belakangi atau alasan utama didirikannya sekolah ini? Alasan utama didirikannya yaitu tadi berkaitan dengan soal nomor 1, bahwasanya di pimpinan cabang Muhammadiyah Hurgelis itu belum ada amal usaha Muhammadiyah, yaitu untuk di sekolah menengah kejuruan. Itu yang pertama, dan yang keduanya adalah terkait dengan aspirasi juga dari masyarakat bahwasannya di amal usaha Muhammadiyah itu harus ada sekolah menengah kejuruan. Siapa saja tokoh yang berperan penting dalam pendirian sekolah ini? Tokoh-tokoh yang berperan penting tentunya pada waktu itu adalah ketua atau pimpinan cabang Muhammadiyah Hurgelis, yaitu kalau tidak salah Bapak Haji Asrofin. Lalu waktu itu juga yaitu ketua pimpinan Majelis Dikdasmen cabang Muhammadiyah Hurgelis, yaitu Bapak Haji Nurrahim, sekaligus beliau adalah kepala sekolah pertama di SMK Muhammadiyah Hurgelis. Lalu tahun berapa sekolah ini resmi didirikan dan bagaimana proses perizinannya? SMK Muhammadiyah Hurgelis itu resmi didirikan tahun 2001 oleh Bapak, inisiatornya adalah Bapak Haji Nurrahim, dan untuk proses perizinannya itu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dan keluarnya surat izin dari Dinas Kabupaten Indramayu kalau tidak salah pada tanggal 27 September 2002. Jadi 1 tahun setelah didirikan. Lalu bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah saat pertama kali dibuka? Untuk saat pertama kali dibuka itu adalah konsentrasi keahliannya adalah teknik listrik. Ya, teknik listrikan, berhubung tidak ada yang daftar, akhirnya oleh kepala sekolah terdahulu yaitu Bapak Haji Nurrahim itu dibukalah teknik kendaraan ringan otomotif. Ya, dan untuk sarana prasarannya waktu dibuka itu sangat tidak memadai karena belum memiliki apapun. Waktu itu pun untuk proses kegiatan belajar mengajar itu masih dilakukan di ruangan SMA Muhammadiyah Hurgelis. Lalu apa saja jurusan atau program keahlian pertama yang dibuka pada awal berdirinya? Pada awal berdiri SMK Muhammadiyah Hurgelis yaitu pada tahun 2001, 2002, dan juga 2003 itu hanya satu konsentrasi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan. Lalu apa tantangan terbesar yang dihadapi pada masa awal mulanya pendirian sekolah? Tantangan terbesar yaitu justru datang dari internal pimpinan cabang Muhammadiyah sendiri, karena ada beberapa pimpinan cabang itu yang tidak setuju dengan didirikannya sekolah menengah kejuruan, karena dengan tanda kutip waktu itu masih zaman sekolah tinggi menengah atau STM, itu terkenal kalau sekolah SMK banyak tawuran. Akhirnya di situ tantangannya banyak, beberapa pimpinan cabang yang tidak mengizinkan didirikannya SMK Muhammadiyah Hurgelis. Tapi seiringnya waktu diberikan pengertian, alhamdulillah akhirnya mereka semua paham dan mereka semua akhirnya mengizinkan didirikanlah SMK Muhammadiyah Hurgelis. Lalu bagaimana dukungan dari masyarakat sekitar dan organisasi Muhammadiyah setempat saat itu? Alhamdulillah untuk dukungan dari masyarakat sekitar sangat baik. Dari jumlah siswa pertama 70, lalu yang kedua kurang lebih ada 100, kesini semakin banyak, dan alhamdulillah pernah mencapai di 2014 itu sampai dengan 1.200 siswa. Bagaimana perkembangan jumlah siswa dan guru dari tahun ke tahun?
Ya, untuk jumlah siswa tadi sudah disampaikan di tahun pertama itu kurang lebih ada di 70, untuk tahun keduanya ada 100, dan alhamdulillah animasi dari masyarakat luar biasa, bertambah sampai dengan di 2014 tadi dari 70 siswa menjadi kurang lebih di 1.200-an. Dan juga jumlah guru pada waktu itu hanya 11 orang itu, dan sekarang berjumlah kurang lebih ada 70 orang. Lalu terakhir ya Bapak ya, apa harapan Bapak terhadap generasi penerus SMK Muhammadiyah Hurgelis ke depannya? Harapan saya mudah-mudahan generasi SMK Muhammadiyah Hurgelis yaitu semakin berkembang, semakin sukses, dan membawa organisasi Muhammadiyah lebih berkemajuan di masa yang akan datang. Terima kasih ya Pak. Saya sama-sama. Bapak, ini mau nanya ya tentang guru senior atau guru angkatan pertama. Sejak kapan Bapak memulai mengajar di SMK Muhammadiyah Hurgelis? Tahun 2021. Tahun 2021. Tahun 2001. Terus bagaimana suasana belajar mengajar pada masa awal sekolah berdiri? Pada masa awal berdiri sangat kondusif. Murid-murid guru semangat karena pada waktu serba apa adanya ya, serba apa adanya. Jadi berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Karena siswa juga kan dulu itu kan tidak sekarang waktu ya. Sekarang artinya mungkin sekarang sudah berapa tahun berarti ya? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya, jelas masa serta situasinya sangat berbeda. Lalu bagaimana hubungan antara guru, siswa, dan masyarakat sekitar waktu itu? Masyarakat memberikan nilai positif ya terhadap keberadaan SMK Muhammadiyah pada waktu itu, dan itu dijadikan harapan bahwasanya daripada sekolah jauh, karena pada waktu itu juga belum ada yang namanya SMK negeri di Jawa Timur maupun Batam. Jadi menaruh harapan yang sangat besar dan positifnya kepada SMK Muhammadiyah dari masyarakat. Kemudian hubungan dengan guru, kemudian dan siswa ya sangat kekeluargaan ya, kekeluargaan. Pokoknya dari angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga, ya, itu sudah sangat bagus lah. Ya pun pada waktu itu ya apa adanya, dalam artian tidak seperti sekarang. Terus apa perbedaan yang paling terasa antara kondisi sekolah dulu dan sekarang? Perbedaan yang sangat terasa yaitu ya perbedaan zamannya itu, perbedaan zaman. Kalau misalkan pada waktu itu belum kemajuan teknologi ya, terutama di bidang masalah teknologi, belum digitalisasi. Kalau sekarang kan sudah semuanya digitalisasi semuanya. Itu saja sih. Perbedaannya itu saja. Jadi sangat kalau setipis tisu yang enggak lah gitu. Tapi istilahnya jelas ada perbedaan. Kalau dulu kan muatannya serba mungkin ya komputer sudah ada ya, tapi belum seperti sekarang sudah ada WhatsApp, kemudian ada internet dan sebagainya. Itu perbedaan. Terus apa kenangan atau pengalaman berkesan selama menjadi bagian dari sekolah ini? Ya kesannya adalah yang pertama positif ya, kemudian bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian anak-anak maupun wali murid ya, itu merupakan bagian daripada keluarga besar ya, daripada sekolah. Lalu bagaimana upaya sekolah dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan di masa awal? Ya. Memang awal-awal itu sangat sulit ya, karena Muhammadiyah bagi mereka
sehingga itu suatu yang sangat baru, mungkin disebut tabu lah. Jadi kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya lah, gitu kan. Karena di sini diperlukan yang namanya kebiasaan. Nah, setelah mereka terus biasa semester 1, semester 2 sampai dengan semester 3, baru mereka bisa merasakan kan. Jadi demikian. Tapi pada awal-awal guru-guru juga yang mengajar al-Islam dan kemudian terus terang aja ya mengalami kesulitan. Terutama ya nggak usah sebutkan namanya lah. Ya. Beberapa guru pada waktu itu ya istilahnya biasanya mengajarnya kasarnya bukan di ladang SMK, ajar di ladang SMK. Jelas istilahnya yang biasa di pertanian tanaman keras kemudian di sawah, ya, yang biasanya di sawah kemudian di tanaman keras, gambarannya seperti itu. Terus apa saja tantangan yang paling sering ditemukan atau dihadapi oleh guru-guru pada saat itu? Yang sering dihadapi adalah karena kita sekolah berbasis teknologi ya, atau basisnya adalah otomotif lah, karena teknik ringan yang nama sekarang kalau dulu kan teknik otomotif cenderung mayoritas adalah laki-laki. Ya tantangannya jelas berbeda dengan apabila kita mengajar SMA. Kan kalau di SMK, terutama SMK teknologi ataupun teknik kendaraan ringan, itu mayoritas laki-laki. Otomatis pembawaan, kemudian kultur, hal-hal yang berhubungan dengan masalah kebiasaan itu berbeda dengan SMK. Itu merupakan tantangan atau mungkin seni tersendiri lah, gitu ya, dalam mendidik dan serta mengarahkan mereka. Sudah Pak. Ya. Terus menurut Bapak apa yang membuat SMK Muhammadiyah Hurlis berbeda dari sekolah yang lain? Jadi yang pertama kita memiliki citra positif dulu lah. Kalau sudah kita memiliki citra positif, otomatis kita akan membangun yang namanya brand. Kalau sudah brandnya itu bagus, insya Allah akan menemukan perbedaan dengan SMK-SMK lain. Apalagi terus saja Muhammadiyah itu bukan yayasan, tapi lembaga, ya, lembaga dan negara juga, khususnya Indonesia mengakui apabila ada pejabat atau persorangan atau kelompok orang yang tidak paham tentang Muhammadiyah atau mengatakan bahwa Muhammadiyah itu yayasan, itu salah besar. Muhammadiyah itu adalah lembaga yang didirikan, terutama lembaga pendidikan ya, yang pendiriannya itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya sangatlah tidak elok lah apabila Muhammadiyah itu bisa menggunakan dengan yayasan. Kalau yayasan terus terang aja cukupnya sangat kecil dibandingkan dengan lembaga. Terus bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap perkembangan sekolah saat ini? Perkembangan sekolah kita ya, Ya. sekolah kita ini banyak tantangan. Ya. Pada awal-awal hanya beberapa sekolah yang berdiri. Nah sekarang di Kecamatan Hawil saja jumlahnya itu sudah di atas 10, 12 atau 13 dari tingkat SMA negeri swasta, kemudian SMK ya, masih swasta ya, kemudian ditambah madrasah aliyah ya. Jadi Kecamatan Hawil yang sangat kecil yang memiliki 10 desa itu jumlah sekolah setingkat SLTA atau SMA-SMK ini sangat padat ya. Berbeda dengan daerah lain, kecamatan lain yang memiliki sekolah lanjutan atas atau SMA-SMK paling banter maksimal itu adalah 4-5 sekolah. Nah kita ini lebih dari 10 sekolah ya, setingkat SLTA, SMA, SMK. Pertanyaan terakhir ya Pak ya.
Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk guru, siswa saat generasi sekarang? Ya. Terus terang aja generasi guru angkatan pertama, artinya guru sebutlah pejuang lah gitu ya. Bapak Aras itu sangat berbeda dengan guru sekarang. Kalau guru yang pertama atau the first teacher ya, guru pertama itu, mereka bagaimana sekolah ini berkembang, sekolah ini meningkat. Yang tadinya kita awal-awal ini cuma 2 kelas, sekarang kan alhamdulillah sudah hampir 30 kelas, 30 kelas. Artinya berpikir pada waktu tahun 2001, sekarang tahun 2025, kurang lebih 25 tahun, ya istilahnya alhamdulillah terbukti. Bagaimana kita mengembangkan yang tadinya, ya artinya begini. Maksudnya ini betul. Pertanyaannya apa tadi? Pas terakhir, Bapak terima kasih. Oh, sudah mewawancarai. Baik, terima kasih sudah bertanya, sudah mewawancarai perihal sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah Al-Tulis. Mudah-mudahan kedepannya SMK Muhammadiyah Al-Tulis semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya sesuai dengan harapan Muhammadiyah secara umum dan secara khusus harapan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Al-Tulis. Sehingga mudah-mudahan bermanfaat bagi keberlanjutan SMK Muhammadiyah Al-Tulis. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun berapa Anda lulus dari SMK Muhammadiyah Al-Tulis dan jurusan apa yang Anda ambil? Saya lulus tahun ajaran 2004-2005. Saya mengambil jurusan desain komunikasi visual. Lalu bagaimana suasana belajar dan kehidupan sekolah pada masa Anda menjadi siswa? Pada saat itu saya seperti biasa, pembelajarannya sangat menyenangkan. Siapa guru atau sosok yang paling terkesan bagi Anda? Kalau saya, karena yang paling berkesan banget terus mengajarkan saya segala sesuatu, itu namanya Baik. Kegiatan apa yang paling sering dilakukan oleh siswa pada masa itu? Kegiatan mungkin kalau saya mungkin kalau saya lebih fokus ke bidang saya, karena di fotografi itu saya fokus mainin kamera aja. Apakah jurusan sekolah Anda dengan pekerjaan Anda sekarang linier atau tidak? Jelaskan. Ya, linear, jadi sekitar linear, karena ini juga ada beberapa dari kesukaan saya, yaitu fotografi, bagian dokumentasi, ya seperti itu. Ya. Bagaimana hubungan antara alumni dengan sekolah setelah lulus? Hubungan sekolah ya, itu baik-baik aja. Mungkin ada beberapa komunikasi, tapi yang nggak terlalu asing-asing banget. Apa kenangan yang paling berharga selama menjadi siswa di sini? Kenangan waktu itu saya berkumpul sama teman-teman saya, satu tim saya, dokumentasi, pergi jauh sana sini, ya susah senang bareng itu sih kenangan yang paling berharga. Apa perubahan Anda yang Anda lihat dari sekolah ini sejak masa Anda belajar hingga sekarang? Perubahannya banyak banget, dimulai dari gurunya, mungkin terus cara pembelajarannya, peraturan kedisiplinannya juga beda dari angkatan dari juga. Ya beberapa itu doang sih yang ada perubahan. Menurut Anda bagaimana sistem peraturan kedisiplinan yang ada di sekolah bagi Anda? Peraturan kedisiplinan ya, terlalu keras sih bagi saya,
apalagi terutama bagian yang banyak orang anak-anak keluhannya di bagian rambut itu banyak yang gitu terlalu ketat. Apa harapan Anda bagi perkembangan SMK Muhammadiyah Haurulis ke depan? Saya harap SMK Muhammadiyah Haurulis semakin maju, semakin teratur lah aturan kedisiplinannya, mungkin itu aja dari saya.